Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke, jadi besok tanggal 9 Maret 2026 kita sudah mulai pelaksanaan gladi bersih baik untuk SMP dan SD ya, teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa saja yang dikerjakan proktor saat gladi bersih TKA, SD, dan SMP ya. Ini penting karena ini ada kondisi khusus untuk pelaksanaan gladi bersih. Yang pertama ada informasi pentingnya terlebih dahulu ya, catatan pentingnya. Khusus gladi bersih TKA, SD, dan SMP diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan di gelombang berapanya, meskipun tidak sesuai kartu. Tetapi untuk sesi tetap sesuai jadwal di kartunya. Artinya, geser gelombang bisa, tapi geser sesi tidak bisa. Misalnya anak yang sesi 1 pindah ke sesi 2 tidak bisa ya. Tapi kalau yang milih gelombang 1 pindah ke gelombang 2 atau sebaliknya bisa. Tapi ada di poin kedua nih, ada beberapa kebijakan daerah yang membuat jadwal khusus gladi seperti misalnya Senin Selasa besok untuk SMP serentak, Rabu Kamisnya untuk SD serentak. Begitu dan seterusnya, teman-teman. Oke? Seperti itu ya. Kemudian untuk pengawas gladi masih dari sekolah sendiri. Ini informasi yang kedua ini saya dapat dari daerah Jawa Timur kalau nggak salah ada kebijakan seperti ini yang mana Senin Selasa semuanya untuk SMP. Nah, Rabu Kamis itu untuk SD gitu. Ada yang begitu, teman-teman ya. Oke. Seperti itu. Itu khusus gladi bersih. Ya, sebentar. Kita lanjut. Kemudian itu catatan pentingnya ada 3, yang selanjutnya adalah waktu pelaksanaan gladinya dulu. Kita jelaskan dulu ya untuk waktu pelaksanaan gladi. Gladi dilaksanakan selama 2 hari per anaknya, jadi harus melaksanakan 2 hari ya, yang mana matematika dan bahasa Indonesia gitu teman-teman ya. Sederhananya seperti itulah ya. Kemudian gelombangnya bisa dilaksanakan sesuai keinginan sekolah atau daerah. Ini khusus gladi aja ya. Jadi kalau TKA utama ya sesuai kartu, tapi kalau gladi boleh geser. Sesi tetap berlaku sesuai ketentuan di kartu peserta. Peserta tidak harus mengerjakan sampai waktu habis, yang penting sampai selesai. Misal 15 menit selesai, ya udah nggak apa-apa, nggak harus sampai 2 jam gitu ya. Karena kan gladi itu nggak ada ngaruh apa-apa ke nilai ya. Jadi asal klik aja yang penting selesai, boleh. Kayak saya juga dulu waktu gladi rata-rata 15 sampai 20 menit mengerjakan udah selesai teman-teman, karena saya suruh, "Udah asal klik aja bebas, jawabnya asal ketik juga bebas," gitu. Kalau saya seperti itu ya. Nah, kemudian jika ada sesi yang bentrok, ya siswa diharapkan mengerjakan cepat agar bisa gantian dengan anak yang sesinya sama. Misal tuh, bentrok karena ada yang menumpang, ada yang gabung gelombangnya dan lain sebagainya, itu ya kayak gitu solusinya. Yang pertama anak mengerjakan, udah kerjain aja asal selesai, nanti laptop si anak itu udah selesai, ganti dengan anak yang sama di sesi itu yang belum mengerjakan, gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian di tahap persiapan itu untuk gladi juga ada persiapannya teman-teman ya, tidak langsung gitu-gitu aja. Yang pertama, siswa diberikan kartu login yang ada di menu administrasi tes lalu kartu login. Jadi, untuk loginnya ada di sini nih. Administrasi tes, kartu login. Nah, ini ya kalian tinggal cetak aja. Silakan dicetak. Nah, itu kartu login siswanya yang digunakan untuk login ke Exambro Client. Kemudian, sebaiknya di meja sudah ada kartu peserta, bukan kartu login ya, yang ditempel agar tempat duduk tersusun rapi. Nah, ini nih, kayak gini. Ini lebih baik. Ini saya ambil screenshotan dari teman kita ya. Jadi, kalau ada 2 sesi, ya berarti ini yang atas sesi 1, yang bawah sesi 2. Nanti kalau ada sampai sesi 3, ya bawahnya lagi anak-anak yang sesi 3 duduknya di sini gitu, diatur. Itu kalau bisa seperti itu. Jadi anak-anak itu tahu tempat duduknya di mana gitu teman-teman ya. Ini kanan kiri nih ada nih kartu. Nah, kartu peserta itu ada di data peserta ya di sini ya.
di data peserta, nah ini kartu peserta. Nah, ini silakan dicetak kartu pesertanya. Kalau kalian mau ganti tanggalnya boleh, misalnya tanggalnya biar pas pelaksanaan TKA Bang, diisi tanggal 4 April gitu, nggak apa-apa, bisa ya. Misalnya tanggal tanggal 6 April gitu boleh ya, dicetak, silakan dicetak aja, biar nanti sekalian untuk pas TKA utama gitu nggak apa-apa ya. Kemudian siapkan printer untuk mencetak daftar hadir dan berita acara. Sudah muncul sampai sesi 4 jika yang melaksanakan sampai 4 sesi. Jadi kemarin ada yang nanya, "Bang, saya kan sampai 4 sesi, tapi kok itu di berita acara sama daftar hadirnya cuma 3 sesi." Nah, per hari ini sudah muncul 4 sesi ya. Jadi di administrasi tes, dicetak daftar hadir di sini set. Nah, ini silakan dicetak dulu ya. Ini dicetak, kalian klik tampilkan lalu cetak lah ya, kalian paham ya. Nah, itu untuk cetak daftar hadir, kemudian unggahnya di bawahnya nih, unggah daftar hadir. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini sampai 4 sesi. Tapi kalian ya uploadnya sebanyak sesi yang kalian laksanakan ya, nggak harus diisi semua. Ini hanya untuk kolom yang disediakan pusat ya. Kalau memang kalian melaksanakan cuma 2 sesi, ya udah diisi 2 sesi saja. Begitu teman-teman. Begitu juga dengan berita acara nih, berita acara pelaksanaan di sini. Nah ini, kalau kalian lagi sesi 1 ya ngisi berita acara sesi 1 ya. Berita acara isi gitu ya. Setelah diisi, kalian cetak ya. Setelah dicetak kalian unggah. Nah, gitu teman-teman ya. Silakan diisi, dicetak, dan diunggah sesuai pelaksanaannya ya, teman-teman. Oke, itu untuk berita acara dan sesi ya. Daftar hadir dan berita acara dibuat sesuai jumlah pelaksanaan sesinya, tidak harus diisi semua 4 sesi. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Pengaturan tempat duduk siswa menghadap ke depan semua. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, semuanya menghadap ke arah depan ya. Nah, itu untuk tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan hari pertama, ya. Jadi yang pertama, login ke Proctor Browser menggunakan user di menu gladi bersih jika sudah masuk waktunya. Jadi nanti kalau kan biasanya user Proctor diaktifkan jam 6 pagi tuh. Nah, kalian silakan login menggunakan user ini nih di menu gladi bersih komputer Proctor. Silakan login pakai user itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya setelah login, masuk ke menu status tes, aktifkan tes hari 1 sesuai sesinya dengan klik set gitu ya, kayak biasa lah ya. Kemudian masuk ke menu kelompok tes, lalu pilih user yang nonaktif, set ke sesi atau kelompok yang akan melaksanakan tes. Kemudian tampilkan semuanya dulu, tampilkan semua siswa, centang semua, lalu assign all untuk aktivasi user pesertanya ya. Jadi ini untuk aktivasi agar siswa bisa login. Kemudian kembali ke menu status tes untuk menunggu rilis token. Nah, setelah token rilis, siswa dipersilakan login untuk mulai mengerjakan gladi bersih hari pertama. Siswa tidak harus mengerjakan dengan serius, yang penting siswa bisa mengoperasikan sampai selesai. Tapi jika memang tidak ada hal yang harus diburu-buru, maka sebaiknya jadikan gladi ini sebagai latihan mengerjakan dengan serius, ya. Nah, jika ada siswa yang bentrok sesinya karena kondisi tertentu, misal siswa menumpang, siswa yang geser gelombang, dan lain-lain sebagainya, maka silakan dalam rentang waktu sesi tersebut diusahakan semua siswa bisa mengerjakan dengan bergantian, ya. Pastikan semua siswa mengerjakan sampai selesai, tapi tidak harus dengan benar jawabannya, karena mengejar waktu untuk gantian. Itu boleh, teman-teman ya, karena mau digabung atau yang menumpang laptopnya mendadak kurang gitu boleh, yang penting intinya semua siswa yang di sesi satu itu di sesi itu mengerjakan gimana pun caranya, entah gantian atau apa gitu. Ini khusus gladi ya, khusus gladi. Nah, jangan lupa cetak berita acara dan daftar hadir lalu upload keduanya di web TKA-nya. Untuk uploadnya, waktunya bebas, bisa setelah sesi selesai atau di akhir hari. Seperti itu ya. Jadi prosedurnya ini, teman-teman. Nah, untuk pelaksanaan hari kedua, ya prosesnya sama. Hari kedua itu sama persis dengan hari ke-1, hanya saja berbeda di kode tes dan soal tesnya saja. Untuk prosedurnya sama semuanya, ya.
Terima kasih dan selamat bertugas untuk seluruh proktor SD, SMP sederajat yang akan melaksanakan gladi bersih TKA. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi itu saja rangkaian atau kegiatan gladi bersih TKA. Silakan disesuaikan dengan gelombang yang akan kalian laksanakan atau sesi yang akan kalian laksanakan. Semoga semuanya berjalan lancar dan tetap tenang ya, nggak usah panik karena ini baru gladi tapi coba dijalankan dengan serius. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.